Omong kosong kalau bilang pejabat ini belum tahu. Setiap pejabat tahu ada sekolah yang rusak, ada buku tidak ada, pendidikan yang buruk. Lalu mengapa tidak ada perubahan? Sementara pejabat kita berobat ke luar daerah, bahkan ke luar negeri. Ini ironis. Nyawa rakyat kecil terasa begitu murah. Nyawa kalian, rakyat-rakyat itu murah. Ada kepentingan politik yang lebih besar daripada kepentingan masyarakat kecil. Jadi kepentingan Anda itu tidak penting. Anda itu, rakyat itu sangat penting ketika pemilu datang. Ketika suara Anda dibutuhkan, Anda sangat penting. Setelah mereka terpilih, Anda tidak penting karena kepentingan mereka lebih penting. Pejabat kita lebih patuh kepada aturan dan mekanisme yang sudah disetting secara nasional daripada kepentingan rakyat. Kita di Papua ini seperti sedang dipermainkan oleh pemerintah daerah kita sendiri. Bukan oleh orang jauh, bukan oleh orang lain, tapi oleh mereka yang seharusnya menjaga, melindungi, dan memberdayakan kita. Sudah lebih dari 20 tahun kita hidup dalam naungan otonomi khusus Papua, kebijakan otonomi khusus. 20 tahun itu bukan waktu yang singkat. Waktu yang cukup panjang untuk memperbaiki pendidikan dan kesehatan. Tapi kenyataannya, masalah yang kita hadapi masih tetap sama. Ketika otonomi khusus datang pada tahun 2001, banyak orang berharap ini saatnya Papua bangkit. Ini waktunya kita sejahtera. Anak-anak kita harus sekolah dengan baik. Orang sakit tidak boleh mati karena tidak ada dokter. Namun 2 dekade berlalu, masih ada anak-anak yang belajar di bangunan yang hampir roboh. Masih ada ibu yang harus menempuh perjalanan berjam-jam untuk mencari bidan, untuk mencari fasilitas kesehatan supaya dilayani. Masih ada warga yang meninggal di kampung karena obat tidak tersedia. Beberapa waktu lalu, ada ibu muda yang meninggal karena katanya ditolak oleh beberapa rumah sakit. Sangat miris sekali. Kejadian-kejadian seperti ini bukan baru kali terjadi. Sudah sering dikeluhkan oleh masyarakat kita di Papua. Pertanyaan besarnya adalah, mengapa luka lama ini tidak pernah sembuh? Seolah-olah kita tidak punya pemerintah. Seolah-olah tidak ada yang mengurus kebutuhan seperti pendidikan dan kesehatan di tanah Papua. Kita seperti sedang menonton sebuah drama. Dan pemerintah daerah adalah aktor utamanya. Setiap tahun anggaran turun untuk pendidikan dan kesehatan. Setiap tahun ada janji baru. Setiap tahun ada rapat, ada pertemuan, ada dokumentasi yang indah di media sosial. Laporan yang rapih. Tapi apa yang berubah di kampung-kampung kita? Apa yang berubah dari orang asli Papua? Hampir tidak ada. Anda bisa debat dan komentar di dalam kolom komentar ini, tetapi saya melihat secara umum hampir tidak ada. Pemerintah daerah sering menunjukkan seolah-olah mereka bekerja keras. Banyak anggota dewan pun sedemikian rupa. Ada kejadian tertentu mereka menulis berita. Dewan ini mengutuk, mendesak segala macam, tapi itu hanya di berita. Hanya judul di berita. Realitas di lapangan jauh lebih rumit dari itu. Padahal yang mereka kejar bukan perubahan. Pemerintah daerah sering menunjukkan seolah-olah mereka itu bekerja dengan keras, bekerja keras. Padahal yang mereka kejar bukan perubahan, melainkan kepentingan, posisi, dan keuntungan. Lalu rakyat Papua sering hanya menjadi pelengkap dalam laporan yang indah dan rapi dilaporkan ke pusat, anggaran semua oke, WTP turun, setiap kepala daerah tidak mendapatkan penghargaan, tapi masyarakat, Anda bisa jawab sendiri. Kalau Anda hidup lama di Papua seperti saya, Anda akan melihat realita, fakta yang berbeda, yang jauh berbeda dari laporan-laporan yang sering dibaca di ruang ber-AC. Mari kita bicara tentang pendidikan. Pendidikan buruk itu bukan kecelakaan. Sekali lagi, pendidikan buruk itu bukan kecelakaan. Hal itu adalah akibat dari
kelalaian yang disengaja. Guru tidak hadir, itu sudah dibicarakan sejak bertahun-tahun yang lalu. Buku tidak cukup, sudah dilaporkan berkali-kali. Sekolah yang rusak, roboh, setiap pejabat tahu. Omong kosong kalau bilang pejabat ini belum tahu. Setiap pejabat tahu ada sekolah yang rusak, ada buku tidak ada, pendidikan yang buruk. Lalu mengapa tidak ada perubahan? Mengapa? Karena ada yang diuntungkan. Ketika keadaan tetap buruk, anggaran renovasi itu bisa diulang-ulang setiap tahun, setiap periode. Anggaran renovasi berubah. Dana pelatihan bisa diklaim terus-menerus. Program baru bisa dibuat lagi. Dan rakyat tetap tertinggal, tetap menunggu perubahan. 20 tahun otonomi khusus sudah berlalu. Banyak yang mengklaim berhasil. Tetapi fakta di lapangan, masalah-masalah sepele masih tetap ada. Pendidikan, kesehatan, itu sudah bisa diselesaikan 20 tahun lalu. Kemudian 20 tahun ke depan itu pembangunan manusia. Tapi kita masih struggling di hal yang basic sekali. Sedih. Kesehatan pun sama. Dokter minim, obat tidak tersedia. Obat harus masyarakat beli di luar rumah sakit, beli di apotek di luar, yang mana menguntungkan pihak-pihak. Seolah-olah ini adalah dalam bisnis. Ada kepala daerah yang mengklaim, oh masyarakat harus dilayani saja, tidak usah tolak soal administrasi dari belakang. Tapi pejabat ini tidak mampu menjabarkan bagaimana nanti sistem pembayarannya, uangnya seperti apa. Selama ini kan pejabat asal bicara, tapi anggaran tidak cepat dieksekusi. Sementara rumah sakit itu membutuhkan biaya untuk menggaji karyawan, untuk operasional, mungkin bayar utang, segala macam. Ini semua dibawa dalam bisnis. Pemerintah kan lambat. Sekali lagi, dokter minim, obat tidak tersedia, fasilitas tidak berfungsi, harus rujuk ke tempat yang lebih jauh dengan biaya yang mahal. Bukan karena kita tidak mampu, bukan karena anggaran tidak ada. Masalahnya selalu satu, pengelolaan yang buruk. Kita hidup di tanah yang kaya, tapi pelayanan kesehatan kita seperti negara yang miskin. Orang yang sakit atau orang sakit yang semestinya ditolong akhirnya hanya diberi doa. Panggil hamba Tuhan berdoa, berharap Tuhan membuat mujizat. Sementara pejabat kita berobatnya ke luar daerah. Rujukan dari Papua ke Makassar, ke Bali, ke Jakarta, bahkan mungkin sampai di luar negeri, Singapura dan Malaysia. Karena apa? Karena mereka sudah tahu bahwa pelayanan rumah sakit ataupun pelayanan kesehatan di tempat mereka memimpin itu buruk, makanya mereka berobat keluar. Sederhana pemikirannya. Nah, mereka keluar, berobat di luar karena mereka punya uang. Sementara rakyat kecil, sekali lagi, panggil hamba Tuhan berdoa, memohon mujizat kesembuhan. Sedih, tapi itu realita. Orang sakit yang semestinya ditolong, akhirnya hanya diberi doa. Bayangkan itu. Sementara pejabat kita berobat ke luar daerah, bahkan ke luar negeri. Ini ironis. Nyawa rakyat kecil terasa begitu murah. Nyawa kalian, rakyat-rakyat itu murah. Bayangkan. Ya anyway, saya juga rakyat ya. Aduh. Pertanyaannya, mengapa setelah 20 tahun kita masih jatuh di lubang yang sama? Jawabannya sederhana tapi sangat pahit, seperti Anda makan daun pepaya mentah. Karena selama ini sistem kita tidak pernah benar-benar diubah. Sistem itu tidak diubah. Ada korupsi jelas, ada, tetap berjalan. Ada nepotisme. Ada pejabat yang lebih sibuk urus proyek daripada urus rakyat. Ada pengawasan lemah. Ada kepentingan politik yang lebih besar daripada kepentingan masyarakat kecil. Jadi kepentingan Anda itu tidak penting. Anda itu, rakyat itu sangat penting ketika pemilu datang. Ketika suara Anda dibutuhkan, Anda sangat penting. Setelah mereka terpilih, Anda tidak penting karena kepentingan mereka lebih penting. Itu simpelnya. Bayangkan, ada korupsi, ada nepotisme, besar-besaran di Papua. Kalau bilang nepotisme tidak ada itu omong kosong. Nepotisme besar. Ada pejabat yang naik, rekrut keluarganya, kenalannya, segala macam, sukunya, mengutamakan. Sementara tiap hari Minggu kita pergi ke gereja ataupun tiap Jumat ke masjid ataupun agama lainnya untuk berdoa supaya saling mengasihi dan segala macam. Tapi ketika datang membagi-bagi jabatan, keluarga saya, suku saya yang utama,
Damn, this is bad. Selain itu juga pengawasan lemah. Pengawasan lemah, baik pengawasan dari pusat di Jakarta maupun pengawasan lembaga-lembaga pengawasan di daerah maupun rakyat tidak begitu mengawasi. Mungkin rakyat sudah jengkel barangkali atau hal itu sudah terbiasa sehingga dianggap biasa saja. Ada kepentingan politik yang lebih besar daripada kepentingan masyarakat, dan yang paling menyakitkan adalah banyak pejabat kita sendiri yang membiarkan hal itu terjadi. Pejabat kita lebih patuh kepada aturan dan mekanisme yang sudah disetting secara nasional daripada kepentingan rakyat. Akhirnya pemerintah daerah tidak berani mengambil kebijakan yang pro terhadap rakyat karena mereka sibuk memenuhi, menjadi orang baik, menjadi pelayan yang baik untuk mengikuti aturan nasional. Kita bukan dijajah oleh orang luar. Kadang kita dijajah oleh ketidakpedulian dari orang yang kita panggil pemimpin. Meskipun semua ini menyakitkan, satu hal yang harus kita ingat, harapan tidak pernah mati di tanah Papua. Harapan itu tidak pernah mati. Masih ada guru-guru yang rela berjalan kaki berjam-jam demi anak muridnya, demi generasi muda Papua. Walaupun gaji mereka rendah. Kenapa pemimpin kita tidak menaikkan gaji saja? Uang otos yang banyak-banyak itu, uang rapat, uang meeting-meeting segala macam, potong. Gaji-gaji guru itu dinaikkan. Gaji pelayan kesehatan itu dinaikkan. Kenapa sulit? Masih ada guru-guru yang tidak punya rumah. Kenapa tidak bagikan rumah, tidak dibangunkan rumah untuk mereka? Masih ada perawat yang tidak tidur semalaman untuk hanya demi merawat warga masyarakat kita. Sementara gaji mereka rendah, sementara kebutuhan lain, rumah mungkin tidak punya, masih tinggal di rumah kos. Orang Papua tidur dan tinggal di rumah kos di tanahnya sendiri, berarti Anda bukan tuan tanah. Masih ada anak-anak yang mau belajar walaupun kelas mereka bocor dan penuh lumpur. Harapan itu hidup, tapi harus diperjuangkan. Kita tidak boleh lagi diam. Kita tidak boleh membiarkan pemerintah daerah mempermainkan hidup kita. Kita harus bersuara dengan data, dengan fakta, dengan keberanian, dan kita harus menuntut satu hal, yaitu perubahan yang nyata. Kita tidak mau perubahan yang hanya formalistik, perubahan yang hanya simbolik, struktural. Kita mau perubahan yang substantif, di mana pejabat kalian, ya, kalian pejabat pemerintah daerah maupun dewan, kalian bekerja untuk rakyat, bukan bekerja untuk diri sendiri. Kita mau perubahan nyata seperti itu, perubahan substantif. Bisa lihat teori representation theory dari Hannah Pitkin tahun 1967 sudah menjelaskan tentang betapa pentingnya representasi substantif, di mana pejabat dan rakyat itu saling melengkapi. Pejabat bekerja untuk rakyatnya, bukan pejabat bekerja untuk partainya, bukan bekerja untuk kelompoknya, bukan, tapi untuk rakyat. Kalau masih belum mengerti rakyat, masyarakat, orang asli Papua, Anda bekerja untuk itu, hai pejabat. Bukan hanya janji, kita tidak mau, sudah bosan janji. Bukan acara seremonial yang hanya datang untuk acara pesta sementara, bagi-bagi uang, bagi-bagi dana hibah yang besar untuk kepentingan umum. Kemudian setelah acara bakar batu, acara segala macam, habis pulang di rumah, besoknya masyarakat harus berpikir lagi bagaimana untuk makan, bertahan hidup. Bukan itu, bukan kata-kata manis, ya, bukan seremonial, tapi perubahan benar-benar terasa di sekolah, di puskesmas, dan di kampung kita sendiri, dan di mana masyarakat merasa pemerintah itu hadir benar-benar berada di pihak mereka. Karena setelah 20 tahun kita berhak bertanya, orang Papua berhak bertanya, kalau bukan sekarang kapan lagi? Kalau bukan untuk rakyat Papua, kalian bekerja untuk siapa? Mari kita diskusi untuk membangun, untuk berkembang, untuk memberikan ide pandangan yang lebih baik. Kita bertemu di video selanjutnya. Thank you.